Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu para PNS, P3K, TNI Polri maupun para pensiunan ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali dengan saya dari channel Kurikulum Merdeka yang akan setia memberikan informasi-informasi yang tentunya diharapkan bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Pada video kali ini saya hadir untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan revolusi pendidikan di Indonesia tahun 2025 ya. Jadi Dapodik dikunci, digembok, PPG jadi satu-satunya jalur resmi untuk menjadi guru. Pro dan kontra mengiringi. Nah, seperti apa ya? Ini revolusi pendidikan Indonesia, di mana Dapodik akan dikunci. Kemudian PPG ini satu-satunya jalur untuk menjadi guru ya. Jadi Bapak Ibu untuk diangkat menjadi guru, P3K guru ya, itu hanya melalui jalur PPG ya. Nah, ini seperti apa? Mari kita simak bersama ya. Namun sebelumnya silakan Bapak Ibu untuk mendukung channel Kurikulum Merdeka dengan cara memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Mari kita simak bersama Bapak Ibu. Dari melintas.id, pada tahun 2025 dunia pendidikan Indonesia akan menghadapi revolusi pendidikan, yaitu perubahan monumental ya, dengan diberlakukannya kebijakan program pendidikan profesi guru atau PPG sebagai satu-satunya jalur resmi untuk menjadi guru. Keputusan ini diambil oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen dengan tujuan meningkatkan kualitas tenaga pendidik di seluruh penjuru tanah air ya. Menurut Dirjen GTK ya, Nunuk Suryani, langkah ini menandai akhir dari era rekrutmen non-standar ya, seperti pengangkatan guru melalui surat atau SK, surat keputusan kepala sekolah, atau jalur honorer. Namun tidak semua pihak menyambut baik kebijakan ini. Dukungan dan kritik mulai bermunculan, menggarisbawahi berbagai tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasinya. Dapodik digembok, honorer berakhir. Salah satu langkah radikal yang diambil adalah penggembokan atau mengunci ya data pokok pendidik atau Dapodik mulai tahun depan. Penggembokan ini ya, terkuncinya Dapodik ini bertujuan untuk mencegah pendaftaran guru baru di luar mekanisme yang telah ditentukan, memastikan bahwa hanya calon guru yang lolos dari PPG dan memperoleh sertifikat pendidik yang dapat masuk sistem pendidikan formal. Langkah ini membawa dampak langsung pada tenaga honorer. Selama ini pengangkatan guru honorer sering dikritik karena minimnya transparansi dan standar kompetensi. Dengan kebijakan baru, jalur honorer akan sepenuhnya dihapuskan. Bagi sebagian pihak, kebijakan ini dinilai tepat untuk mengakhiri praktik-praktik lama yang dianggap merugikan kualitas pendidikan. Namun, bagi para tenaga honorer, keputusan ini memunculkan kekhawatiran besar akan hilangnya mata pencarian mereka. PPG sebagai syarat mutlak. Program PPG menjadi kunci utama kebijakan ini. Calon guru diwajibkan untuk mengikuti program pelatihan yang mencakup penguatan kompetensi pedagogik, sosial, dan profesional. Hanya mereka yang lulus dari PPG dan memiliki sertifikat pendidik yang akan diakui sebagai tenaga pengajar resmi. PPG juga diintegrasikan dengan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, sehingga calon guru yang lulus dapat
langsung melanjutkan ke tahapan rekrutmen ASN. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan proses seleksi yang lebih efisien dan terstandarisasi. Namun tidak sedikit ya kritik yang diarahkan pada kebijakan ini. Beberapa pihak menilai biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mengikuti PPG menjadi kendala besar, terutama bagi mereka yang berasal dari kalangan ekonomi lemah. Meningkatkan kualitas dan atau membatasi akses, Kemendikbudristek ya menegaskan bahwa kebijakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Profesor Dr. Nunuk ya menekankan pentingnya hanya melibatkan guru profesional yang berlisensi ya dalam mendidik anak bangsa. Namun skeptisisme muncul dari berbagai kalangan. Beberapa pengamat pendidikan mengkhawatirkan ya bahwa kebijakan ini dapat mempersempit akses bagi calon guru dari daerah terpencil atau kelompok marginal. Kekhawatiran juga muncul terkait kesiapan instruktur PPG untuk menangani lonjakan jumlah peserta. Visi Besar Pendidikan Indonesia tahun 2025. Pemerintah mengklaim bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari visi besar untuk menciptakan pendidikan berkualitas dan kompetitif di tingkat global. Dengan guru-guru yang profesional, diharapkan mutu pendidikan nasional akan meningkat, mempersiapkan generasi muda Indonesia yang menghadapi tantangan masa depan. Namun, transformasi besar ini ya tentu tidak akan berjalan mulus tanpa tantangan. Perubahan sistem yang begitu mendasar memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk kesiapan pemerintah untuk memberikan solusi bagi para guru honorer yang berdampak. Pro dan kontra yang panas. Kebijakan ini memunculkan spektrum pendapat yang beragam. Di satu sisi, banyak pihak mendukung langkah ini sebagai upaya serius untuk mereformasi dunia pendidikan. Di sisi lain, ada kritik keras terkait minimnya sosialisasi dan kesiapan implementasi, terutama di daerah-daerah yang masih kekurangan tenaga pendidik. Dari perspektif tenaga honorer, kebijakan ini terasa seperti penolakan terhadap kontribusi mereka selama ini. Bagi masyarakat umum, transformasi ini menjadi ujian terhadap komitmen pemerintah dalam menghadirkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Harapan dan tantangan ya. Transformasi sistem pendidikan melalui kebijakan PPG mencerminkan ambisi besar pemerintah untuk menciptakan tenaga pendidik yang profesional dan berkualitas. Namun, keberhasilan kebijakan ini akan sangat ditentukan oleh pelaksanaannya di lapangan. Langkah-langkah pendukung seperti subsidi biaya PPG, pembukaan akses yang lebih luas untuk peserta dari daerah terpencil, serta kebijakan transisi yang adil bagi tenaga honorer perlu menjadi perhatian serius. Tahun 2025 akan menjadi tonggak penting dalam sejarah pendidikan Indonesia. Apakah kebijakan ini akan menjadi solusi atau justru menciptakan masalah baru? Hanya waktu yang akan menjawab. Yang pasti, harapan besar masyarakat kini adalah di pundak pengambil kebijakan, yaitu pemerintah ya. Dalam hal ini Kemendikbudristek ya. Nah, demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya, dan silakan Bapak Ibu ikuti terus channel Kurikulum Merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.